Pembentukan organisasi adalah proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan yang cepat melalui berbagai pendekatan teknostruktural. Sedangkan yang dimaksud pendekatan teknostruktural antara lain perencanaan struktur, metode sosioteknis, perluasan kerja, dan pendalaman kerja, rekayasa dinamika kelompok, pengembangan peranata, pengembangan kapasitas dengan tetap mempertahankan efisiensi kerja dalam organisasi. Secara sadar atau tidak sadar, organisasi akan menerapkan teknologi yang telah berkembang dengan struktur yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai efisiensi kerja organisasi. Dalam hal ini paling tidak ada 4 unsur yang mendorong atau mempengaruhi pengembangan organisasi. Yang pertama, manusia atau perilaku. Organisasi ditentukan oleh interaksi-interaksi manusia dalam sistem. Yang kedua, teknologi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang terhadap objek dengan atau tanpa alat bantuan, perkakas atau alat mekanis untuk mengadakan perubahan tertentu dalam objek tersebut. Yang ketiga, tugas efisiensi organisasi akan dapat dicapai dengan menyusun tugas dan pekerja secara sistematis. Yang keempat, struktur biasanya digunakan untuk mengandalkan organisasi dalam membedakan bagian-bagian guna mencapai tujuan bersama. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan solusi bagi pengolahan data dalam organisasi. Secara singkat, alternatif pengadaan sistem perangkat keras atau perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membeli sendiri. Jika rencana komputerisasi memang menunjukkan bahwa sistem yang hendak dipasang dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama, akan lebih menguntungkan jika membeli sendiri. Yang kedua yaitu penyewaan komputer atau perangkat lunak kepada perusahaan tertentu mungkin merupakan alternatif yang lebih murah dalam jangka pendek. Akan tetapi, jika dilakukan jangka panjang, tentu lebih mahal. Yang ketiga yaitu sewa beli. Leasing adalah suatu perjanjian kontrak untuk mendapatkan hak pemakaian komputer untuk suatu periode tertentu. Yang keempat yaitu bagi waktu. Time sharing adalah penggunaan mesin komputer atau program aplikasi secara bersama-sama oleh beberapa organisasi. Yang kelima yaitu menggunakan jasa pusat pengolahan data. Cara ini dapat dilakukan dengan prosedur yang sangat sederhana. Organisasi menyerahkan bahan-bahan mentah data dan memberikan ongkos jasa pengolahan data tersebut. Nama saya Rizka Gustiani. Saya akan menjelaskan sistem development life cycle, di mana yang pertama ada analisis. Analisis adalah menganalisis sebuah sistem untuk digunakan. Yang selanjutnya itu desain, mendesain suatu sistem yang akan digunakan. Selanjutnya itu implementasi, yaitu implementasi adalah sebuah penerapannya sebuah sistem bagaimana akan diterapkan. Selanjutnya yaitu operasi maintenance, yaitu operasi sebuah sistem. Selanjutnya di sini ada metode konversi, yaitu konversi adalah proses penempatan sistem yang berfungsi dalam pengolahan data sehari-hari sesuai dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang dikembangkan. Konversi dilakukan setelah pimpinan menentukan perangkat keras atau lunak sesuai kebutuhan organisasi. Cukup sekian. Materi selanjutnya yaitu 4 pendekatan konversi. Yang pertama yaitu konversi langsung. Konversi langsung adalah konversi yang dilakukan dengan mempergunakan sistem baru. Sesudah sistem baru dipasang, sistem lama tidak digunakan lagi. Yang kedua yaitu konversi paralel, yaitu suatu pendekatan di mana sistem baru dan lama dioperasikan secara serentak selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu konversi moduler, adalah implementasio dari suatu sistem di mana organisasi secara sedikit demi sedikit. Misalnya, suatu sistem pembukaan terotomatisasi sudah terbukti sukses pemakaiannya pada suatu instansi daerah. Yang keempat yaitu konversi bergantian. Konversi ini mirip dengan konversi moduler. Bedanya bahwa penentuan tahap-tahap penggantian sistem ini tidak dilakukan terhadap organisasi, melainkan pada sistem itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengendalian sistem.
Pengendalian sistem itu di dalamnya ada ancaman terhadap sistem dan dibagi menjadi dua, ada ancaman internal dan ancaman eksternal. Untuk ancaman dari dalam atau ancaman internalnya itu, yang pertama ada kesalahan input, yang kedua adanya sabotase, yang ketiga informasi yang tidak akurat, yang keempat sistem antar bagian yang tidak kompatibel, dan yang kelima pencurian perlengkapan sistem. Dan untuk ancaman dari luarnya atau ancaman eksternalnya, yang pertama akses program yang tidak berhak, yang kedua penggunaan fasilitas yang tidak berhak, yang ketiga sistem yang mudah diduplikasi, yang keempat sabotase, dan yang kelima bencana alam. Di sini saya sedikit akan memaparkan tujuan dari pengendalian sistem. Ada 3 tujuan pengendalian sistem, yaitu 1. Confidentiality, secara singkat artinya yaitu kerahasiaan. Dalam hal ini adalah informasi yang kita miliki pada sistem database kita, misalnya hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat aksesnya. Lalu yang kedua ada pengendalian sistem integrity. Maksudnya data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak dikenal atau tidak berhak sehingga konsisten akurasi dan data tersebut masih terjaga. Misalnya mencoba memastikan data yang disimpan benar adanya, tidak ada pengguna yang tidak berkepentingan, software berbahaya yang akan mengubahnya. Lalu yang ketiga, pengendalian sistem availability. Dari sistem ini maksudnya memastikan sumber daya yang ada yang siap diakses kapanpun oleh user yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek dari sistem juga bisa diakibatkan faktor kesenjangan atau kecelakaan. Lalu selanjutnya ada teknik pengendalian. Ada 3 teknik pengendalian, yaitu 1. Pengendalian akses. Teknik pengendalian sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh perancang atau pemiliknya. Lalu ada teknik pengendalian firewall. Ada 4 teknik yang digunakan oleh sebuah firewall. 1. Service control, 2. Direction control, 3. User control, 4. Behavior control. Lalu yang terakhir ada teknik pengendalian pembuatan backup data. Dalam teknologi informasi, pembuatan backup data yaitu proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Backup memiliki tujuan yaitu untuk mengembalikan data ke titik tertentu pada masa lalu.